Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi pelajaran kita bersama Muqaddimah Al-Azhariyah, karya daripada ulama besar, ulama Azhar, yaitu imamnya ahli nahwu pada zamannya, yaitu Asy-Syaikh Khalid Al-Azhari. Dari mana kita kemarin selesai membahas tentang pembagian lafad yang terbagi menjadi dua. Ada lafad mufrad, ada murakkab. Lafad mufrad terbagi tiga, lafad murakkab juga terbagi tiga. Dari tiga lafad mufrad yang dimaksud adalah isim, fi'il, dan huruf. Ketiga-tiganya terbagi menjadi tiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita menginjak ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang hukum daripada lafad-lafad mufrad. Nah, jadi kan kita kemarin ngebahas lafad itu ada lafad mufrad, ada lafad murakkab. Pada kali ini kita akan membahas tentang lebih spesifik ke lafad mufrad, tentang bagaimana hukum lafad mufrad itu. Hukum lafad mufrad yaitu dari segi arah al-i'rabu wal bina'u. Jadi yaitu hukum lafad mufrad imma isim wa imma fi'il wa imma huruf dari segi arah mu'rab afa mabni gitu. Di sini langsung ke definisi daripada mu'rab dan mabni. Al-Musannif tidak mendatangkan definisi daripada i'rab sebagaimana yang ada di dalam kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kalau di Jurumiyah itu dijelaskan bahwa masuk ke ta'rif i'rab, tagyiru awakhiril kalim likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Nah, kalau di sini kalimatnya gitu. Jadi secara singkat i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Sedangkan bina yaitu tetapnya akhir kalimat dalam satu keadaan. Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Nah, i'rab dan bina itu yaitu menempel hukumnya ada di kalimat-kalimat mufrad. Pertama yang dibahas adalah kalimat isim. Bagaimanakah hukum isim dari arah i'rab wal bina? Summal ismu qismani, mu'rabun wa mabniun. Kemudian bahwa yang namanya kalimat isim kismani itu terbagi menjadi dua, yaitu kalimat isim ada yang mu'rab, ada juga yang mabni. Wala salisalahuma, tidak ada nomor ketiga, tidak ada selain mu'rab dan mabni. Yang namanya isim itu hukumnya mu'rab dan mabni. Sekalipun ada ulama yang berpendapat ada hukum ketiga. Hukum apa itu? Yaitu bukan mu'rab, bukan mabni. Kalimat isim yang mana yang bukan mu'rab dan bukan mabni? Yaitu kalimat isim yang diidopatkan ke ya mutakallim. Al-mudhaf ila ya il mutakallim menurut sebagian ulama itu bukan mu'rab, bukan mabni. Tapi menurut qaul sahih itu adalah termasuknya mu'rab, tapi i'rabnya muqaddar, gitu kan. Tapi menurut sebagian ulama ada yang mengatakan kalimat yang diidopatkan ke ya mutakalim itu bukan mu'rab, bukan mabni. Mereka menamakan dengan khosiyan. Khosiyah. Nah, jadi isim terbagi menjadi dua dari segi hukumnya, imma mu'rab wa imma mabni. Dan secara asal hukum isim itu adalah mu'rab. Jadi secara asal hukum isim itu mu'rab. Kemudian kenapa asalnya mu'rab tapi ada yang mabni? Karena ada sesuatu yang datang. Yaitu
kalimat isim ketika mabni itu gara-gara dia menyerupai huruf. Sebagaimana Imam Ibnu Malik menyatakan di dalam kitabnya Alfiyahnya, wal ismu minhu mu'rabun wa mabni lisyabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Jadi ada isim mabni itu dikarenakan menyerupai huruf, karena asal daripada isim adalah mu'rab. Kemudian ta'rif atau definisi daripada mu'rab itu sendiri, apa sih kalimat yang disebut dengan mu'rab? Ma taghayyara akhiruhu bi amilin yaqtadi rab'ahu au nasbahu au jarrahu. Jadi yang disebut dengan kalimat mu'rab itu ma taghayyara akhiruhu. Kalimat umpamanya isim. Taghayyara yang berubah, akhiruhu akhirnya. Kenapa bisa berubah? Bi amilin ba sababiyah ay bi sababi amilin. Dengan sebab adanya amil. Yaqtadi raf'ahu au nasbahu au jarrahu. Dengan sebabnya adanya amil yang menjadikan dia rofa atau nasab atau jar. Karena dalam setiap kalimat bahasa Arab atau kalamul Arab itu ada yang disebut dengan amil, ma'mul, amal. Jadi ada 3. Jadi setiap kalamul Arab, kalam Arab yang murakkab yang secara tersusun, yang bisa dipahami, itu pasti terdiri dari ada 3 terdiri, yaitu amil, ma'mul, amal. Amil yang memerintahkan, ma'mul yang diperintahkan, amal yaitu i'rabnya. Amal itu i'rab maksudnya. Amalnya meropak, jadi ropa, nasab atau jer gitu. Ada yang supaya diropakan, yaitu ma'mul. Yang memerintahkan ropaknya itu adalah disebut dengan amil. Contoh, qoma zaidun. Nah, di sini ada amil, ada ma'mul, ada amal. Amalnya apa? Ropa. Di lafadz zaidun. Amilnya qoma. Ma'mulnya zaid. Nah, setiap kalamul Arab itu pasti ada 3 unsur itu. Amal, amil, ma'mul. Kemudian berubah itu imma berubah secara hakikat. Berubah secara hakikat, contoh ya tadi seperti Zaid. Zaid bisa berubah menjadi Ja'a Zaidun, wa ra'aitu Zaidan, wa marartu bi Zaidin. Nah, bisa akhir daripada Zaidun, Zaid dan Zaidin bisa berubah. Tadi yaitu bi amilin ay bisa babi amil. Karena sebab adanya amil. Baik yang merupakan Ja'a Zaidun, yang menasabkan ra'aitu Zaidan, yang menjarkan wa marartu bi Zaidin. Nah, tadi perubahan secara hakikat. Ada yang perubahan akhir secara majaz. Mana perubahan akhir secara majaz? Yaitu seperti lafadz yad. Tolat yadun. Wa qabaltu yadan. Wa nadhartu ila yadin. Kenapa lafadz yad ini disebut dengan perubahan majaz? Dikarenakan yang berubah itu bukan akhirnya, yaitu huruf sebelum akhir. Jadi dal di Zaidun, dal itu memang huruf akhir. Tapi dal di huruf yad, dal itu bukan huruf akhir. Tetapi di situ ada huruf yang dibuang. Asalnya yad itu adalah yadyun. Sesuai dengan wazan fa'lun. Jadi yad itu asalnya yadyun. Berubah dal jadi yadun, yadan, yadin. Tapi berubahnya itu bukan akhirnya secara hakikat, tapi secara majaz. Sebenarnya dia dal itu sebelum akhir, bukan akhir. Makanya perubahan di lafadz yadun itu bukan hakikat, tapi majaz. Itu juga masih disebut i'rab. Atau disebut kalimatnya itu disebut mu'rab. Jadi lafadz yad itu asalnya yadyun. Kenapa asalnya yadyun? Karena kalau kita menginginkan mengetahui kalimat secara asal, ditasgirkan dan dijamakkan, maka akan nampak asalnya. Yadun ditasgirkan menjadi yudayyatun. Itu. Kemudian ada ikhtilaf ulama
tentang hukum lapad imri'in dan ibnimin. Imri'in dan ibnimin itu dia yang berubah bukan akhir. Huruf sebelum akhirnya ikut robah. Jadi lapad ibnim dan imri'in itu berubah itu huruf akhir dan sebelum akhir. Contoh lapad imri'in, ro dan hamzahnya yang berubah. Jadi ja'a umru'un wabnumun. Wa ra'aitu imro'an wabnaman. Wa marartu bimro'in wabnimin. Nah, menurut ulama ahli Basrah, harokat sebelum akhir itu itba, mengikuti harokat akhir. Wahwa sahih, dan itu pendapat yang sahih. Sedangkan menurut ulama ahli Kufah, mu'rabun min makanain. Jadi dua-duanya mu'rab. Jadi yang di i'rab itu dua-duanya. Huruf akhir dan sebelum akhir. Kemudian apa kalimat isim yang mabni? Wal mabniyu bi khilafihi. Kalimat isim mabni itu bi khilafihi berbeda dengan mu'rab. Kalau mu'rab mata ghayyara akhiruhu tinggal dibalik, diakas. Yaitu malam yataghayyar. Kalau tadi isbat mata ghayyara akhiruhu berarti tinggal dinafikan. Malam yataghayyar akhiruhu bisa biamilin yaqtadi raf'ahu au nasbahu au jarrahu. Yaitu kalimat yang tidak bisa berubah akhirnya. Baik secara lafadz ataupun secara takdir itu disebut isim mabni. Contoh lafadz haula'i. Ketika ropa jaa haula'i. Ketika amilnya yang meropakan jaa haula'i. Wa ra'aitu haula'i wa marartu bihaula'i. Nah, hamzah itu mabni kasroh. Yaitu di setiap amilnya berbeda pun dia tetap tidak berubah. Nah, itu ya disebut dengan mabni. Jadi isimnya isim mabni. Yang mana sebenarnya isim mabni ini disimpulkan oleh para ulama menjadi 6 isim. Jadi isim mabni itu ada 6 jenis. Selain 6 itu, maka itu hukumnya mu'rab. Dari mana isim mabni itu hanya ada 6? Dipertimbangkan daripada isim-isim yang menyerupai huruf. Dan disimpulkan oleh para ulama, isim yang menyerupai huruf itu hanya ada 6 jenis. Yang mana? Pertama, isim dhamir. 2, isim isyarah boleh, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim mausul, isim fi'il. Boleh ditambah juga menjadi 7 yaitu isim saut. Gitu. Tapi isim saut itu hukumnya sama'i dan jarang gitu. Makanya lebih sering disebutkan hanya 6. Nah itu hanya isim yang mabni hanya ada 6 jenis. Selain yang 6 itu hukum isim semuanya mu'rab. Imma mu'rabnya itu lafzon secara jelas lafadznya atau muqaddar gitu. Wal mu'rabu kismani ma yadharu i'rabuhu wa ma yuqaddaru. Jadi isim kan terbagi menjadi 2. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Isim mu'rab terbagi menjadi 2. Ada ma yadharu i'rabuhu, ada wa ma yuqaddar. Ada isim yang zahir i'rabnya, ada yang muqaddar. Yang zahir contoh tadi seperti jaa zaidun, wa ra'aitu zaidan, wa marartu bi zaidin. Jadi perubahan huruf akhir daripada zaid, zaidun, zaidan dan zaidin itu nampak jelas. Ada yang muqaddar, hanya perkiraan. Mana seperti lafadz al-fata, jaa al-fata, wa ra'aitul fata, wa marartu bil fata. Nah, perubahan i'rab di lafadz fata itu hanya diperkirakan. Jadi al-fata, jaa al-fata di situ ropa, alamat ropanya domah tapi muqaddar, perkiraan. Wa ra'aitul fata, nasab, patah, muqaddar. Wa marartu bil fata, yaitu jar, kasroh, muqaddar alamatnya. Falladhi yadharu i'rabuhu kismani. Yang i'rabnya zahir itu terbagi menjadi 2. Kan tadi kita ulang dari awal, isim ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab ada yang zahir, ada yang muqaddar. Nah, yang zahir ini terbagi menjadi 2. Ada sahihul akhir, ada
syabihus sahih. Jadi ada sahih akhir, ada syabihus sahih. Sahih akhir yaitu ma akhiruhu harfun sahih. Huruf akhirnya itu adalah huruf sahih. Huruf sahih itu selain apa? Selain huruf ilah. Huruf ilahnya selain alif dan iya. Jadi selain alif dan iya, huruf akhirnya itu bukan alif, bukan iya, berarti sahihul akhir. Seperti Zaid, akhirnya dal. Wa ma akhiruhu harfun yusbihus sahih. Ada yang huruf akhirnya menyerupai huruf sahih. Maksud menyerupai huruf sahih, wa huwa makana fi akhirihi wawun aw yaun qablaha sakin. Mungkin tadi yang sahih akhir juga bisa, yang dimaksud huruf akhirnya sahih bukan alif, bukan waw, bukan iya, bisa juga. Nah, ini yang akhirnya ada yang akhirnya itu yusbihus sahih, menyerupai sahih. Menyerupai sahih maksudnya akhirnya itu hurufnya wawu dan iya, dua doang. Ketika hurufnya akhirnya wawu dan iya, sebelumnya harokat sukun, itu disebutnya isim syibhus sahih atau syabihus sahih. Itu. Mana contohnya? Nahwu dalwin. Dalwin. Nah, huruf akhirnya wawu atau dhobyin. Huruf akhirnya wawu dan sebelumnya itu adalah sukun. Begitu juga iya, sebelumnya sukun, maka itu termasuk i'rabnya yang zohir. Bukan mu'tal dia, tidak muqaddar. Kenapa? Dikarenakan sebelum akhirnya itu sukun. Seperti lafaz dalwun dan juga dhobyun. Hadza dalwun wa dhobyun. Wa ra'aitu dalwan wa dhobyan. Wa marartu bidalwin wa dhobyin. Gitu. Jadi i'rabnya zohir dan isim tersebut dinamakan syibhus sahih. Yaitu setiap isim yang diakhiri dengan waw atau iya sebelumnya sukun. Bagian yang kedua yaitu yang i'rabnya muqaddar. Falladhi yuqaddaru fihil i'rab kismani. Kalimat isim yang i'rabnya muqaddar itu terbagi dua. Ma yuqaddaru fihi harfun wa ma yuqaddaru fihi harokatun. Ada yang muqaddarnya terbagi dua. Satu, ada yang muqaddarnya terhadap huruf, memperkirakan huruf. Ada yang memperkirakan harokat. Jadi ada dua. Ada yang memperkirakan huruf, ada yang memperkirakan harokat. Muqaddar itu ada muqaddar fihi harf, ada muqaddar fihi harokah. Muqaddar fihi harfun maksudnya falladhi yuqaddaru fi harfun jam'ul mudzakkaris salim al mudhafu liya'il mutakallim. Halatir raf'i fa innahu yuqaddaru fihi wawu nahwu jaa muslimiyya. Jadi kalimat isim yang ditakdirkan di situ mentakdirkan huruf yaitu adalah jama mudzakkar salim yang diidopatkan ke ya mutakalim ketika ropa. Udah cuma itu doang, cuma satu doang, satu jenis. Jama mudzakkar dan harus ketika ropa. Karena ketika nasab dan ketika jar ini bukan termasuk muqaddar fihi harfun. Gitu. Dan harus diidopatkan ke ya mutakalim. Jadi sangat simpel gitu. Cuma satu yaitu jama mudzakkar salim dengan syarat diidopatkan ke ya mutakalim dan juga ketika rofa. Maka di situ muqaddarnya mentakdirkan wawu. Contohnya jaa muslimiyya. Muslimiyya. Mentakdirkan wawu kenapa? Karena asalnya jaa muslimu ya. Kan jama mudzakkar salim daripada muslim adalah ketika ropa dengan wawu muslimuna. Kan? Muslimuna. Diidopatkan ke ya mutakalim. Sedangkan setiap kalimat yang diidopatkan, kalau ada tanwin dibuang tanwinnya, kalau ada nun di jama mudzakkar salim atau isim tasnya dibuang nunnya. Jadi tadinya muslimuna ya jadi muslimui. Muslimui. Wawu dan iya secara bergandengan. Jadi di situ ada wawu dan iya. Kemudian wawunya sukun. Oleh karenanya wawu itu sukun, ia juga sukun,
digantikanlah wawu menjadi iya. Gitu. Jadi huruf pertamanya wawu sukun, akhirnya wawu itu digantikan menjadi iya. Jadi muslimi. Diidghamkan iya terhadap iya, jadi muslimi. Nah, di situ ja'a muslimi berarti tetap alamat rofanya yaitu wa alamatu rafihi al wawu muqaddarah. Jadi alamat rofanya wawu muqaddarah gitu. Kan biasanya domah muqaddar, patah muqaddar. Kalau ini wawu muqaddar. Terus walladzi yuqaddaru fi harokah. Kalimat isim yang muqaddar memperkirakan harokat itu ada dua. Ma yuqaddaru li ta'adzur. Ada ma yuqaddaru lil istithqali. Jadi kalimat isim yang muqaddarnya itu memperkirakan harokat itu ada dua. Ada yang memperkirakan harokat kenapa? Li ta'adzur, karena sulit. Mana yang karena sulit? Ada dua. Lapad al-fata dan gulami. Lapad al-fata dan gulami. Al-fata yaitu kalimat isim yang diakhiri dengan alif. Sedangkan alif itu tidak menerima harokat. Nah, maka sulit untuk menerima ketika ropa doma, ketika nasab fata, ketika jar kasroh, maka hanya muqaddar. Elatnya li ta'adzur karena sulit. Dan isim ini sering disebut dengan isim maksur. Jadi setiap isim yang diakhiri oleh alif dan sebelum alifnya itu berharokat patah, maka disebut isim maksur dan i'rabnya muqaddar. Alamat ropa domah muqaddar. Ketika nasab alamatnya fatah muqaddar. Ketika jar kasroh muqaddar. Begitu pula lapad gulami. Apa ini lapad gulami? Lapad gulami adalah isim yang diidopatkan ke ya mutakalim. Jadi isim mufrad di sini atau bisa juga jamak taksir yang diidopatkan ke ya mutakalim. Maka di situ sama muqaddar li ta'adzur karena sulit. Kenapa sulit? Ya karena harus serasi dengan ya mutakalim. Jadi setiap kalimat yang bertemu dengan ya mutakalim itu pasti kasroh huruf akhirnya. Jadi huruf yang bergandengan dengan ya mutakalim itu pasti kasroh, gulami. Makanya ketika ya mutakalim ada di fiil itu ada nun wikoyah. Untuk apa ada nun wikoyah? Wikoyah artinya penjagaan. Penjagaan supaya fiil itu tidak berjadi kasroh. Karena fiil itu anti yang dengan namanya kasroh gitu. Makanya ketika ke fiil ya mutakalim itu ada nunnya, dorobani, enggak dorobai, tapi dorobani, supaya jangan dibaca dorobi, gitu, supaya si huruf terakhir dari fiil tersebut tidak menjadi kasroh, akhirnya dikasih nun wikoyah, penjaga daripada fiil menjadi kasroh. Terus tapi menurut Imam Ibnu Malik bahwa yang diperkirakan harokat yang diperkirakan di isim yang diidopatkan ke ya mutakalim itu hanya ketika ropa dan nasob. Jadi ketika ropa domah muqaddar, ketika nasob fatah muqaddar, tapi ketika jar kasroh dhohir. Itu menurut Imam Ibnu Malik. Tapi pendapat Ibnu Malik itu ditentang. Kenapa? Karena kasroh di situ memang sudah ada sebelum adanya amil, gitu. Jadi kasroh itu bukan karena kasroh maror tu bi zaidin, bukan karena ada bi zaidin. Maror tu bi gulami, kasroh di lapad gulami itu bukan karena ada baknya huruf jar. Tapi memang sebelum ada huruf jar juga gulami mah sudah kasroh mimnya gitu. Nah itu ditentangnya pendapat Ibnu Malik. Yang kedua, kalimat isim yang muqaddar oleh harokat dengan alasan lil istisqal, yaitu karena berat. Dia bisa menerima harokat tapi berat. Mana seperti lapad al-qadi. Nah, lapad qadi yang dimaksudnya adalah isim mankus. Isim mankus itu setiap kalimat isim yang diakhiri oleh ya sebelumnya harokat kasroh.
Karena kalau iya sebelum akhirnya harokat sukun bukan mankus, namanya tadi syibhus sahih atau syabihu as-sahih. Nah, kalau ini diakhiri oleh iya tapi sebelumnya adalah harokat kasroh seperti lafadz qadi. Akan tetapi muqaddarnya itu hanya ketika ropa dan jar. Ketika ropa alamat ropa domah muqaddar ja'al qadi. Ketika jar kasroh muqaddar marortu bil qadi. Tapi ketika nasab dhohir, yaitu ro'aitu al qadiya, fathah dhohir. Kenapa fathah itu dinampakkan? Karena sekalipun ini alasannya karena berat, sedangkan fathah itu harokat yang paling ringan. Maka sehingga si beratnya ini jadi nggak berat karena mendapat yang ringan gitu. Jadi ro'aitul qadiya dinampakkan. Jadi beratnya itu jadi hilang dikarenakan harokat fathah itu memang harokat yang paling ringan. Kemudian isim itu ada yang mabni. Jadi yang tadi kita bahas hanya tentang isim mu'rab. Ulang lagi, isim ada mu'rab, ada mabni. Ya kita lebih fokus ke, kalau di sini kan di matanya cuma ke pembagian. Jadi kalau ke definisi contoh cuma ada langsung contoh aja ya, nggak ada kayak takrifnya apa gitu. Yang pertama adalah isim terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Dan yang dibahas pertama adalah mu'rab karena mu'rab adalah asal daripada kalimat isim. Mu'rab terbagi menjadi dua. Satu, ada yang mu'rabnya itu dhohir, ada yang muqaddar. Dan yang dhohir terbagi menjadi dua. Ada yang sahih akhir, ada yang syabih sahih, menyerupai sahih gitu. Kemudian yang muqaddar ada dua. Ada yang mentakdirkan huruf, ada yang mentakdirkan harokat. Yang mentakdirkan huruf itu cuma satu, jama mudzakkar salim, diidopatkan ke ya mutakalim ketika rofa. Sedangkan yang mentakdirkan harokat itu ada dua. Pertama, ada yang karena alasan ta'adzur, ada yang karena alasan berat, sikol. Yang alasan ta'adzur itu ada dua, isim maksur dan mudhaf ila ya il mutakalim, yaitu isim yang diidopatkan ke ya mutakalim. Sedangkan yang diperkirakan karena berat itu disebut dengan isim maksur yang diakhiri dengan iya tapi cuma dua i'rab, ropa dan jar. Ketika nasab dhohir. Wal mabniyu qismani, mungkin pada kesempatan kali ini kita tutup. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun.